Hikmah 123. Idza arada an yudhhira fadlahu 'alaik khalaqa wa nasaba ilaik. Apabila Allah ingin memunculkan karunia-Nya kepadamu, khalaqa wa nasaba ilaik, maka Allah menciptakan dan menisbahkan karunia itu ilaika kepadamu. Ai idza aradallahu subhanahu, apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak an yudhhira fadlahu, untuk memunculkan karunia-Nya, wa ihsanahu, dan kebaikannya, alaika kepadamu. Ayyuhal murid, wahai murid, khalaqa, maka Allah menciptakan al-amalas salihah fika, amal soleh padamu, wa nasabahu, dan menyandarkan amal soleh ilaika kepadamu, ala alsinatil abid, melalui lisan-lisan hamba-hambanya. Bi an yudliqa alsinatahum bi annaka muti. Allah Ta'ala melepaskan lidah-lidah mereka, maksudnya menakdirkan mereka berpendapat bi annaka muti, engkau orang ahli taat. Ini terjadi nih ya. Jadi kehidupan itu semua yang menggerakkan Allah. Jadi ada masanya Allah Ta'ala itu menggerakkan orang-orang yang mengenal engkau, menganggap engkau orang baik. Jadi kalau khususan anak-anak Darul Hadis, Ribatul Rahmah sudah di masyarakat paham ini maksud saya ini. Sampai kadang kita heran, ini kenapa orang-orang ini menganggap saya baik? Padahal asbab untuk menuju ke situ ada sih ada, tapi ya terjadinya itu nanti ada masanya itu. Mendadak, tahu-tahu begitu. Padahal sering saya nukil pembahasan Sayyid Muhammad Maliki itu, kita tidak mengiktikadkan sesuatu terjadi tiba-tiba, tahu-tahu begitu, itu bahasa manusia aja. Aslinya memang sudah diatur Allah. Tidak ada kejadian apapun. Ini pembahasannya Sayyid Muhammad di sebagian rekaman yang saya dengar, itu bagus itu pembahasan itu. Jadi tidak ada kejadian di alam dunia ini tiba-tiba, sudfah gitu. Itu bahasa manusia aja. Aslinya semua sudah ditertibkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya dari Allah. Sehingga kadang akal kita itu mikir nggak nyampe, kok bisa ini begini. Ya memang Allah. Qul bi fadlillah, semua itu fadlnya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada aslinya terjadi kebetulan, dan memang takdirnya aja begitu. Sering ya ada orang, nih saya sering ngasih contoh dua orang, ilmunya sama, semangatnya sama, kemampuan bicaranya sama, keahlian mengajarnya sama, sabarnya sama, ahli tarbiyahnya sama, tapi jumlah muridnya bisa beda. Taruh kayaknya sama. Kemudian penerimaan murid, penerimaan pendengar apabila dia sedang menyampaikan ilmu, ya beda. Itu yang membuat beda siapa? Allah. Karena aslinya la haula wala quwata illa billah. Al-muallim fil haqiqah huwa Allah. Al-murabbi fil haqiqah huwa Allah. Ar-raziq fil haqiqah huwa Allah. Kita enggak bisa apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Maka seharusnya limadha nu'allim imtithalan li amrillah.
Karena kita diperintahkan Allah untuk mengajar. Padahal kita paham tidak ada yang bisa menciptakan ilmu di kepalanya santri illallah. Kenapa kita masih mendidik? Imtithalan li amrillah. Padahal kita sangat paham al-murabbi hakikatan huwallah. Nah, dan seterusnya. Kuatkan pemahaman itu, pemahaman serba Allah di dalam hati. Nah, untuk jasad kita tetap serba imtithal. Syariat tetap dijaga, apapun perintah syariat, namtazil, tetap kita kerjakan li ajlillah lagi. Imtithalan li amrillah fayanbaghi laka an tashhada hadzal fadl al-'azim. Fayanbaghi maka layak laka bagimu an tashhada agar engkau menyaksikan hadzal fadl al-'azim. Kita bersaksi bahwa karunia yang agung ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tastahi dan engkau malu min maulakal karim, dari Tuhanmu yang mulia, litata'addaba, agar engkau bersopan santun kepada Allah. Litata'addaba biqauli Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, idza amila al-'abdu hasanatan, apabila seorang hamba melakukan kebaikan, waqala dan dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta bifadlika ista'malta, dengan karuniamu engkau telah memakaikan aku kebaikan ini. Wa anta a'anta, engkau yang menolong. Wa anta sahalta, engkau yang memudahkan. Kalau hati hamba yang sedang taat isinya seperti ini, syakarallahu ta'ala lahu dzalik, Allah Ta'ala akan berterima kasih kepadanya. Wa qala lahu ya abdi, wahai hambaku, bal anta ata'ta, bahkan engkau yang berbuat taat. Wa anta taqarrabta, dan engkau yang mendekatkan diri kepada aku Allah. Wa idza nadhara ila nafsih, tetapi kalau seorang hamba yang melakukan taat itu hatinya bicaranya beda lagi. Dia melihat kepada dirinya sendiri. Wa qala ana amiltu, saya yang berbuat taat. Wa ana ata'tu, ana amiltu, saya yang melakukan taat. Wa ana ata'tu, dan saya yang berbuat taat. Wa ana taqarrabtu, dan saya yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang bangsa anak-anak ini, anania ini repot ini. Ini tidak disenangi Tuhan ini. Allah Ta'ala paling tidak suka hamba yang bersifat ananiyah, serba ana. Saya melakukan ini, saya, Allahnya hilang. Padahal la yaf'alu syai'an, la haula wa la quwata illa billah. Orang yang serba ana, yang serba ananiyah di dalam hati, a'radallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala berpaling darinya. Wa qala ya abdi, wahai hambaku, hamba yang tadi bilang ana amiltu, ana ata'tu, dibantah oleh Allah. Ya abdi, wahai hambaku, ana wafaktu, saya yang memberikan taufik. Wa ana a'antu, saya yang menolong. Wa ana sahaltu, dan saya yang memudahkan. Wa idza amila sayyi'atan wa qala, apabila hamba melakukan dosa, kesalahan, dan berkata di dalam hatinya, ya Rabbi, anta qaddarta, engkau yang menakdirkan. Wa anta qadaita, engkau yang menciptakan. Wa anta hakamta, engkau yang menghukumi. Ghadabal maula alaih, Allah Ta'ala murka kepadanya. Wa qala lahu ya abdi, bal anta asa'ta, engkau yang berbuat buruk. Wa anta jahilta, engkau yang berbuat bodoh. Wa anta asaita, dan engkau yang berbuat maksiat. Wa idza qala, bila dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ana zalamtu, saya yang berbuat zalim. Paling bagus urusan ini riwayat Sayyiduna Yunus alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Beliau menisbatkan dirinya minadz zalimin, padahal nggak ada nabi zalim, nabi berdosa, tidak ada, masum anbiya mursalin. Terjaga dari dosa, terjaga dari noda, terjaga dari ghadabullah. Nggak ada nabi maghdub. Tapi tetap seperti itu hatinya. Ini yang penting ini. An-nabiyyu ma'sumun, terjaga dari apapun yang tidak baik, tapi hatinya tetap merasa minadz zalimin. Ya kayak kata Sayyidi Sahal bin Abdullah tadi. Wa idza qala ya rabbi ana zalamtu, saya yang berbuat zalim, wa ana asa'tu, saya yang berbuat salah, wa ana jahiltu, saya yang berbuat bodoh. Aqbalal maula alaih, maka Tuhan menghadap kepadanya, wa qala ya abdi, wahai hambaku, ana qadaitu, saya yang menakdirkan, wa ana qadartu, saya yang memutuskan, wa qad ghafartu, wa halumtu, wa satartu, dan sungguh aku telah mengampuni, wa halumtu, dan aku telah sabar, wa satartu, dan aku telah menutup aibmu.